Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yedija, kemudian Mikael Joshua, dan yang terakhir Aldi Gustian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tentang konsep perlindungan terhadap hak pemegang saham. Baiklah, materi yang pertama yaitu dasar-dasar konsep perlindungan terhadap pemegang saham. Prinsip hak-hak dasar pemegang saham diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antara pemegang saham dengan manajemen yang berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan hak pemegang saham dilindungi dan memfasilitasi pemegang saham untuk melaksanakan hak tersebut. Selanjutnya yaitu apa saja yang terbagi atas hak pemegang saham. Hak yang menjadi bagian dari pemegang saham yaitu yang pertama hak ex ante. Misalnya hak preemptif dan mayoritas yang memenuhi syarat untuk keputusan tertentu. Yang kedua yaitu hak ex post, memungkinkan pencarian ganti rugi ketika hak telah dilanggar. Prinsip-prinsip mendukung perlakuan yang sama bagi para pemegang saham sama asing dan domestik dalam tata kelola perusahaan. Berikutnya yaitu hak bagi pemegang saham. Adapun hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi yang pertama yaitu hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS. Berdasarkan ketentuan dalam saham memberi hak kepada pemegang sahamnya untuk mengeluarkan satu suara. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat. Yang terakhir yaitu hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang ditetapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Mikael. Berikutnya adalah kewajiban bagi pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi yang pertama, pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang ketiga, pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi. Yang keempat, dalam hal pemegang saham, menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas. Berikutnya ada perlakuan adil terhadap semua golongan pemegang saham. Di banyak negara, anggota dan non-anggota OECD, perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham dilakukan dengan jalan yang berikut. Yang pertama, hak yang sama. Banyak perusahaan menerbitkan saham yang berbeda jenis dan tingkatnya, misalnya saham biasa dan saham preferred. Yang kedua, perlindungan pemegang saham minoritas. Contoh penyalahgunaan kedudukan tersebut adalah menentukan gaji, bonus dan jaminan sosial yang terlalu tinggi bagi anggota komisaris, direksi, atau karyawan yang menjadi anggota keluarga atau asosiasi bisnisnya. Yang ketiga, larangan insider trading. Yang dimaksud dengan insider trading adalah transaksi jual beli saham oleh mereka yang sebelum transaksi dilakukan memperoleh informasi penting tentang perubahan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di bursa efek. Berikutnya perlindungan hak pemegang saham. Perlindungan shareholders atau investor dan kreditor oleh hukum kunci untuk memahami pola dari keuangan perusahaan di berbagai negara. Perlindungan investor, terutama investor minoritas, menjadi lebih penting karena adanya perampasan oleh manajemen dan controlling shareholder atau para insider
sangat tinggi. Salah satu cara di mana pemegang saham dapat menegakkan hak-hak mereka adalah untuk dapat memulai proses hukum dan administratif terhadap anggota manajemen yang dipercayakan. Investor minoritas meningkat ketika sistem hukum menyediakan mekanisme bagi pemegang saham minoritas untuk membawa tuntutan hukum ketika mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa hak mereka telah dilanggar. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Aldi Gustian. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk dari perampasan oleh insider. Yang pertama, mengambil bagian yang besar dari profit. Yang kedua, menjual aset, output, sekuritas perusahaan ke perusahaan lain yang dimilikinya dengan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, menaruh anggota keluarga atau kolega di manajemen dan membayar gaji yang terlampau besar untuk mereka. Selanjutnya, konsekuensi perlindungan investor. Perlindungan investor luar dari perampasan para insider menimbulkan berbagai implikasi dari struktur kepemilikan di dalam perusahaan. Pada level yang paling dasar, saat hak-hak investor tidak dilindungi dengan baik dan perampasan terjadi pada skala besar, kontrol terkawisi secara besar karena para insider leluasa untuk melakukan perampasan secara efisien. Ketika perampasan dilakukan oleh para insider, yang disebut sebagai keuntungan pribadi dari kontrol menjadi sebuah hal yang substantif dalam nilai-nilai perusahaan. Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan hukum membentuk nilai dari keuntungan pribadi dari kontrol sehingga menghasilkan keseimbangan bagi struktur kepemilikan. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham. Yang pertama, perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang ketiga, perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang keempat, perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.